Selamat datang para viewers. Di video kali ini kita akan membahas program makan bergizi gratis yang katanya untuk menyelamatkan generasi Indonesia. Tapi di balik itu, ini ada anggaran ratusan triliun dan keracunan massal sampai dugaan penyimpangan dari pelayanan gizi atau SPPG itu sendiri. Jadi ini solusi masa depan atau cuma proyek yang belum siap dijalankan? Mari kita bahas. Jadi program makan bergizi gratis ini nih, atau MBG, resmi dimulai 6 Januari tahun 2025 sebagai program unggulan Presiden Pak Prabowo Subianto. Tujuannya itu jelas, mengatasi stunting, kekurangan gizi, dan membangun generasi yang lebih sehat. Targetnya juga nggak main-main, sampai 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia. Artinya, ini bukan sekedar program bantuan. Untuk pertama kalinya, ini adalah proyek terbesar di bidang sosial dalam sejarah Indonesia. Tahun awal berjalan, program ini diperkirakan butuh sekitar 71 triliun rupiah. Tapi untuk menjangkau semua target ini nih, butuh tambahan lagi sekitar 100 triliun rupiah lagi. Dan puncaknya, di tahun 2026 ini anggarannya itu diproyeksikan mencapai 335 triliun. Dan ini berarti bukan program biasa. Ini ngabisin anggaran yang cukup banyak. Jadi dalam skemanya, program ini dijalankan lewat dapur khusus yang disebut SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Puluhan dapur ini tersebar di seluruh Indonesia, bahkan pemiliknya dari semua kalangan. Jadi gak ada batasannya, bahkan sekelas Polri pun memiliki SPPG. Efeknya malah jadi domino. Kebutuhan lain tuh malah meningkat karena permintaan pasar dari SPPG ini. Permintaan ayam, telur, sayur tuh itu melonjak. Dan akhirnya beberapa UMKM makanan lokal nih justru kehilangan pelanggan karena siswa sekarang tuh nggak makan di luar, jadi makan dari MBG ini, dari program pemerintah. Terus kenapa program ini terus dijalankan? Nah, walaupun banyak kritik, ya program ini tetap dilanjutkan. Bahkan Pak Presiden Prabowo menegaskan akan tetap menjalankan MBG ini karena dianggap penting untuk masa depan generasi Indonesia. Jadi simpelnya bikin anak sehat, jadi nanti SDM-nya itu unggul lah gitu kira-kira. Nah, sebenarnya gue sendiri nggak mempermasalahkan programnya. Programnya itu bagus, tapi pelaksanaannya di lapangan itu masalahnya banyak banget yang harus diberesin. Sehingga muncul kritik itu ya wajar. Mulai dari keracunan, standar baku mutu makanan, dan dapurnya yang nggak standar gitu. Distribusinya juga bermasalah. Ada yang ngirim ikan mentah, ada yang mobil SPPG supirnya nabrak siswa. Bahkan sampai ada tuh perilaku pemilik SPPG-nya yang pamer dan joget-joget viral di sosial media. Oke, itu kita kesampingkan dulu, tapi kalau stuntingnya ini berhasil diatasi, apakah otomatis Indonesia jadi negara maju? Ya pasti belum tentu. Faktor utama bukan dari makanan, tapi pendidikan, karakter, dan lingkungan sosial. Buktinya, banyak orang dari keluarga sederhana tetap bisa sukses, bahkan sampai dapat beasiswa ke luar negeri. Jadi itu contoh kecilnya aja lah. Makanya wajar aja kalau terlalu tinggi anggaran untuk makanan tapi nggak diimbangi dengan program lain yang potensinya juga itu besar untuk menentukan SDM kita yang unggul. Jadi Indonesia nggak hanya butuh anak yang kenyang lah istilahnya, tapi juga anak yang cerdas, berkarakter, dan punya masa depan. Karena pada akhirnya yang menentukan masa depan anak bangsa itu bukan cuma apa yang dimakan, tapi bagaimana mereka dibentuk. Jadi itu kata-kata penutup di video kali ini. Program MBG ini juga harus didukung dengan program pendidikan yang setara, yang meningkatkan SDM yang unggul. Mungkin itu aja video kali ini untuk bahasan masalah MBG ini. Kalau kalian ada perbedaan pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.